Halo Brat, balik lagi bersama kita nih di channel kesayangan gamer-gamer gedut. Di mana kalau bukan di Tekdut. Nah, bersama dengan gua Akim dan Gua Bapak Tomo. sekarang kita lagi nggak main game ya. Kita udah nggak di sebuah ruangan putih lagi. Kita udah nggak di, pokoknya udah nggak main game lah untuk hari ini karena fokus. Kita lagi ada di mana, Bah? Lagi di Tamrin 9 Ballroom. Ada acara apa, Bah? G2G by The Lazy Monday. Yes, jadi di G2G ini kita ada ngumpul nih 20 lebih developer game indie yang berasal dari Indonesia nih. Tapi selain itu ada apa lagi, Bah? Selain itu ada test pack ya, ada PC, ada makanan, ada laptop, ada Pongo tadi Ya, kan, ada Intel Pomo, dan ada Intel, lain-lain. ada MSI juga ada di sini. Jadi kita bisa coba-coba apa aja ada di sana. Tapi selain itu kita juga bisa nih dapat merchandise yang kita kumpulin dari quest-quest yang ada di acara ini nih. Nah, Jadi mau tahu gimana keseruannya? Mari kita masuk ke dalam. Di saat masuk area gedung, kita harus menukar tiket terlebih dahulu nih Brat, dengan gelang dan questbook yang akan menjadi bukti bahwa kita berhak masuk untuk mengikuti acara ini nih. Di pintu masuk udah kelihatan kan betapa suasananya begitu gaming banget. Pas masuk koridor aja, udah ada TV-TV gede yang bisa kita pakai untuk bermain game. Selain itu, di seberangnya juga ada nih game station yang memperbolehkan kita bermain game-game yang tersedia di sana. Namun, kebebasan kita bermain game nggak cuma ada di koridor lobby aja nih Brat. Di dalam juga ada tersedia PS5, Xbox Series S, dan juga Nintendo Switch. Hal ini tentunya membuat kita yang nggak punya konsolnya merasa senang nih, karena bisa mencicipi konsol-konsol tersebut di event G2G ini. Untuk area dalam juga dihiasi dengan lampu-lampu neon ala-ala Jepangan nih. Memang kalau kata pihak The Lazy Monday-nya sendiri dibuat menyerupai game The Man Who Erased His Name alias Yuga Gotoku atau Like a Dragon yang baru aja muncul bulan November kemarin. Di event ini juga tersedia banyak booth dari berbagai developer game, perusahaan hardware, dan tentunya makanan yang berasal dari Indonesia nih Brat. Semuanya ya. Kita bisa mencicipi apa aja yang tersedia masing-masing booth tersebut, mulai dari demo-demo game eksklusif yang bisa kita coba hanya di sini. Pertunjukan beberapa device seperti laptop beserta performanya, hingga yang paling penting makanan dong. Tak hanya di booth, di panggung sendiri juga menampilkan beberapa penampilan dan talk show langsung nih Brat. Seperti kita bisa mendengarkan langsung tentang para developer game lokal dalam membangun perusahaannya, mendengarkan perwakilan Kominfo tentang perkembangan game lokal, ataupun pertunjukan yang para pengunjung bisa ikuti, seperti Babah yang main pedang-pedangan di atas panggung. Cie dia, baru berasa di dunia fantasi nih Babah nih. Selain itu juga ada perlombaan yang dimana kita harus makan cup noodle sambil bermain game Naruto X Boruto. Pemenang tentu akan mendapatkan hadiah tentunya. Di hari pertama, juara pertama mendapatkan laptop gaming yang setelah disediakan oleh Axio Indonesia. Dan di hari kedua hadiahnya adalah 1 unit PS5. Booth di event ini memang hampir semuanya dari lokal ya Brat. Sebut aja developer game lokal seperti Toge Production, Mojoken Studio, Yami Yami Tami, dan lainnya yang nggak mungkin gue sebut satu persatu. Karena total ada lebih dari 20 game developer asal Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam event ini nih. Kalau untuk device, ada juga Pongo yang dimana ia memamerkan laptop buatannya dengan memainkan game-game berat seperti Resident Evil Remake, Forza, atau Street Fighter 6. Masing-masing developer memberikan demo dari game yang saat ini mereka kerjakan. Meskipun gue sempat nanya game engine apa yang mereka gunakan, semua booth developer mengatakan engine yang mereka gunakan adalah Unity. Kita tahu sendiri, engine Unity memang engine yang murah, bisa dikreasikan semaksimal mungkin, dan tentunya cocok untuk segala platform. Namun begitu, gue sama sekali tidak menemukan adanya kesamaan gameplay atau mekanik dari masing-masing booth. Ini bisa menjadi bukti bahwa industri game lokal memang memiliki kreativitas yang tak kalah dengan game indie luar. Sebut aja Yami Yami Tami dengan gamenya yang berjudul Robo Frenzy, menghadirkan sebuah gameplay yang menurut gue sangat unik nih. Meskipun terkesan teknikal, Robot Frenzy mampu menghadirkan suasana baru dalam game, yang dimana kita harus meng-create senjata di saat melawan boss. Dengan gambar yang lucu, menurut gue ini adalah game yang begitu unik. Developer lainnya yang menarik perhatian gue adalah Gamecom Team yang di booth-nya menghadirkan game sequel, yaitu Troublemaker 2 Beyond Dream. Game ini menghadirkan mini games yang terlihat sangat asik untuk dimainkan. Tentunya, mini game saat bermain band itu sekiranya bakal jadi andalan nih di game ini.
Gue juga nyoba minigame ini dan memang seru. Bahkan antrian boot Gamecom Team ini cukup panjang karena antusias para gamer yang memang udah memainin Troublemaker yang pertama. Namun, menurut gue pribadi, dari kesemua booth yang paling enjoy buat gue datangi adalah booth dari Ginfo Studio. Ginfo Studio menghadirkan game dengan tampilan yang begitu memanjakan mata gue. Apalagi kalau bukan NPC Feel, game yang menceritakan kita seorang NPC dari game MMORPG. Kita sebagai blacksmith harus menempa barang-barang yang dibutuhkan oleh para player MMORPG itu sendiri. Yang gue suka dari game ini adalah tone warna yang pas seakan memang menggambarkan alam itu. Cocok untuk game santai yang istilahnya game ini untuk mengistirahatkan mata kita aja nih. Tak hanya mencoba game-game seru aja nih Brat, di masing-masing booth juga disediakan sebuah challenge atau sebuah tantangan yang bisa para pengunjung ikuti. Masing-masing booth tentunya mempunyai quest yang berbeda-beda. Hadiah dari quest tersebut adalah berupa koin kuning yang nantinya bisa ditukarkan di marketplace yang berada di lantai kedua. Hadiahnya pun juga macam-macam, mulai dari konsol game, video game yang telah disediakan, peralatan gaming, hingga merchandise gaming. Semua hadiahnya memang serba gaming ya Brat, namanya juga event gaming. Kita pun juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu perwakilan Mojiken Studio terkait industri game Indonesia nih Brat. Apalagi kita tahu Mojiken Studio telah masuk nominasi di acara TGA dengan game Space for the Unbound-nya. Mari kita dengar apa sih yang udah Akim perbincangkan dengan salah satu perwakilan dari Mojiken Studio. Yuk! Halo Beb, jadi sekarang ini gue lagi bersama perwakilan dari Mojiken. Mungkin bisa kenalan dulu, saya Akim dari TechDot. Ya, Mas sendiri sih, Mas? saya Kak dari Mojiken / Studio Production. Oh, oke. Kalau boleh tahu di Mojiken itu sebagai apa? Kalau saya di Mojiken jadi project manager. Oh, project manager. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini agak pertanyaan TV ya, Mas. Jadi kan kita tahu sendiri kalau misalnya Space for the Unbound itu udah masuk ke TGA 2023 sebagai nominasi. Mungkin perasaan dari Mojiken sendiri gimana tuh, Mas? Perasaan kami seneng ya, maksudnya kita nggak nyangka banget soalnya karena selama ini belum pernah ada game terutama dari Indonesia juga yang bisa tembus ke The Game Awards ya. Dan itu kita juga, ini kan sistemnya bukan kita daftar itu udah kombinasi gitu ya. Jadi kita benar-benar surprise banget. Oke. Berarti kayak nggak nyangka gitu kan ya, Mas? Nggak nyangka. Oke, terus selanjutnya gini Mas, apa sih, kan kita kan udah di penghujung akhir 2023 nih Mas. Apa aja yang udah Mas lihat selama 2023 ini dalam perkembangan bisnis game di Indonesia tentunya? Ya. Di 2023 sendiri ini kelihatan banget sudah mulai banyak next generation-nya ya dari studio-studio game. Mereka mulai banyak ya rise up ya, bisa dibilang kayak anak baru-baru yang new generation ini jauh dari yang 10 tahun lalu gitu misalkan ya. Bisa dilihat kayak sekarang lebih melek, kayak mereka lebih aware terhadap bisnisnya, marketingnya. Jadi nggak cuma sekedar fokus di bikin game-nya doang. Jadi bisa dibilang kalau saya sih lebih optimis ya, ke depannya game dev di Indonesia pasti lebih laju sih. Oke. Berarti kalau misalnya kita taruh nih Mas, di 2024 itu apa sih yang Mas harapkan selain dari developernya itu maju, atau misalnya mungkin Mas berharap nggak ada walaupun sebagai kompetitor nih, tapi ada developer indie lain yang muncul gitu, itu Mas sendiri gimana? Kalau kita ngomong sesama Indonesia sebetulnya bukan kompetitor ya. Oke. Maksudnya karena di Indonesia sendiri maksudnya ya kita kan misalkan game market itu kan sudah langsung keluar. Oke. Jadi justru sebetulnya kita bersaingnya itu ya sama developer luar juga. Oh gitu. Jadi kalau kita sesama Indonesia justru semakin banyak semakin bagus. Oke, berarti Jadi istilahnya Indonesia ini istilahnya bersaing sama luar juga berarti ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, dari Mojiken sendiri ke depannya itu ada project apa nih? Tadi saya udah coba yang game tes itu menurut saya nggak nyampe atas saya buat main game itu jujur, karena itu kan istilahnya puzzle banget tuh. Ya. Jadi kira-kira tes ini tuh apa, atau nggak ada project lain gitu dari Mojiken? kita ada beberapa ini ya prototype. Ya salah satunya tes. Oh ya. Kemungkinan besar sih antara kita lanjutin tes itu ya, sama satu lagi mungkin Tales and Trails. Salah satu prototipe yang kita kembangkan sudah. Kira-kira dari antara kedua itu mana nih yang bakal jadi andalan Mojiken sendiri? Dua-duanya bakal jadi andalan kita sih. Cuman masalahnya lebih kayak kita alokasi talentnya mau yang mana dulu. Oke. Paling gitu sih. Terus kira-kira yang mana duluan nih yang bakal rilis kira-kira? Kita belum tahu. Yang bakal rilis duluan kita belum tahu. Oh gitu, oke ya.
Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan Mas buat para gamer di Indonesia dan para developer game di Indonesia? Oke, kalau buat gamers dulu ya mungkin ya, mungkin mulai terkalak sama produk-produk dari karya-karya dari teman-teman game dev lokal ya, karena banyak karya-karya dari teman-teman game dev lokal yang sebetulnya sangat baik dan bisa bersaing sebetulnya sama developer di luar sana. Jadi ya coba cari-cari, coba terbuka dan coba jangan segan tuh nyobain. Bukan karena kayak dari jadi tapi karya lokal belum tentu bagus gitu ya. Karena sebetulnya ya mungkin game Space Unbound ya, ini salah satu yang maksudnya kayak kita sebetulnya tidak bisa gitu, ini bersaing dengan sana. Dan di orang luar sana juga bisa mengapresiasi kenapa nih di Indonesia juga enggak gitu loh. Pastinya bisa lah. Jadi itu coba untuk membuka diri aja. Nah, untuk sesama game dev ya, atau teman game dev di Indonesia, jangan menyerah ya, maksudnya pasti perjalanan game dev itu susah, memang bikin game itu susah. Tapi ya itu, jangan kayak aja sih. Intinya demi memajukan developer Indonesia dan industri Indonesia yang banyak. Ya. Selain developer game, Baba juga sempat nanya-nanya nih ke pengunjung tentang acara ini. Kita dengerin bareng-bareng yuk tanggapan para pengunjung tentang acara ini. Ini kita dapat pengunjung pertama kita ya, kita tanya-tanyain dulu sedikit ya. Ini dengan Mas siapa ya? Garibaldi Britan Abdillah. Ini udah berapa hari ya datangnya? Sejak kemarin lalu. Kemarin hari pertama. Ya, saya menggunakan Today Pass. Oh, Today Pass. Mantap. Jadi gimana nih untuk pengalamannya di sini? Udah game apa aja yang dicobain? Yang paling saya suka itu Robot Chase sama Whisper Mountain Outbreak dan juga itu terutama Axio Pongo Studio. Oh, Pongo situ. Ya. Oh. Jadi overall fun lah ya di sini lah ya. Ya, terasa menyenangkan dalam benak saya dan juga memberikan perspektif baru untuk saya. Di G2G ini bukan cuma ada game tapi juga ada booth LARPing ya, atau live action role playing gitu kan. Ini saya sudah bersama dengan Mas Aku Radit. Mas siapa? Radit. Radit dan Mbak Kristal. Oh. Ini nama asli atau emang nama role playing ini? Oh, mau Crystal nama ini? role playnya. Kalau nama role playnya aku Richard. Oh, Richard. Siap. Aku tetap Kristal. Dia tetap Kristal kayaknya. Oh, tetap Crystal, siap. Jadi untuk ini LARPing ini saya jujur baru lihat di convention manapun. Saya biasanya ke convention anime atau mana. Ini baru pertama kali saya ngelihat LARPing. Oke. Nah, itu apa ini LARPing ini untuk penonton-penonton sekian? Oke, basically LARPing itu live action role play itu adalah kayak game RPG. Cuman bedanya kita nggak di depan komputer, kita touch some grass. Jadi kita beneran keluar, kita berperan sebagai karakter-karakter yang seperti biasa di game-game RPG. Nah, nanti di sana mereka tuh pakai kostum, pakai pedang-pedangan, dan mereka tuh ada kayak quest-questnya yang harus diselesaikan sama teman-teman. Gitu. Ini ada komunitasnya tersendiri ya? Ya, di Jakarta ada, di Bandung ada, Semarang, Jogja, Surabaya juga ada. Nah, tuh kalau yang di daerah-daerah tuh bisa cari-cari. Iya, betul. Nah, tapi kalau di Jakarta ini di mana ya? Dan kapan biasanya ngumpul gitu? Kalau di Jakarta itu kita biasa mainnya di daerah Kuningan. Lebih tepatnya di Kuningan City. Jadi di sana tuh ada tokonya. Dan biasanya setiap hari Jumat itu kita ada kegiatan komunitas namanya Tavern Night. Tavern Night. Jadi Tavern Night itu kita ngumpul-ngumpul, makan, minum, pakai kostum, berantem, semua di Kuningan City itu. Oh, siap. Iya. Untuk kostumnya ini bikin sendiri apa bisa beli? Nah, kalau kostum itu bisa bikin dan bisa beli juga. Kebetulan kalau dibeli di Indonesia juga ada banyak. Salah satunya Excalibur, toko Excalibur juga ada. Tapi banyak juga yang pesan lewat online order internasional. Oh, gitu. Berarti ini tadi komunitas Excalibur ya, LARP Jakarta. LARP Jakarta. Iya. Ada IG-nya dong ya? Ada dong. Ada, siap. Nanti taruh di bawah ya, di link-nya juga ya. Oke. Nah, itu dia keseruan kita di acara G2G Festival ya, Brat. Kita udah nyobain berbagai game, kita udah tukerin hadiah, kita udah beli makanan juga di sini. Udah gacha juga. Nah, pokoknya itulah. Pokoknya apakah tahun depan masih ada, kita lihat aja nanti ya. Yang jelas di tahun depan itu pasti bakal lebih asik nih.
karena dari tahun 2022 kemarin sekarang itu memang venue-nya lebih gede. Harus ya, harus lebih asik ya. Harus itu. Lebih asik, lebih rame, lebih Wah lah lebih pokoknya. wah lah. lagi game-gamenya Semoga lah ya. game-game festival kayak gini tuh selalu ada gitu. Ya. Oke, itu akhir kata dari kita dengan gua Hakim. Gua Bapak Tomo. Mau undur diri, akhir kata dari kita. Terima kasih tatapannya. Bye.